Kenapa kita gunakan pipa kecil ini? Karena posisinya memang terlalu mepet. Kita hitung sampai yang kita butuhkan. 1 2 3 4 5. Ini dia hasilnya, gulungannya. Ya, menyala. Halo dan apa kabar teman-teman semua. Kita kembali dalam teknik siden. Bermacam-macam teknik ada di sini tentunya. Saya ada ini beberapa PCB dari lampu LED, bohlam LED. PCB ini saya beli dalam kondisi mati karena ini memang PCB reject. Jadi PCB yang diambil dari lampu-lampu yang mati tapi kondisinya masih baru. Harga dari PCB lampu ini sendiri cukup murah. Saya beli, kalau saya lihat ini saya membeli 4 keping 20 watt dan 4 keping 10 watt. Yang 20 watt itu harganya 2000 dan yang 10 watt harganya 1350 dengan kondisi mati. Dan setelah saya periksa ternyata memang rusak. Kerusakan terbanyak itu ada pada ini, koil ini koilnya putus rata-rata. Kemudian ada juga yang elko-nya terlepas, tapi tetap disertakan elko di sini, tapi ini koilnya putus semua. Yang 20 watt kondisinya ada yang koilnya hilang beserta feritnya ini, atau koilnya terputus. Ini juga koilnya terputus. Tapi saya beruntung, saya periksa satu. Di sini ada pada soketnya ini ada bekas hitam-hitam, ternyata terjadi hubung singkat di sini. Setelah saya bersihkan, saya beli kabel, saya coba, ternyata yang ini masih mau menyala. Kita coba lagi. Ya, seperti ini. Akan saya hidupkan. Ya, ini menyala, terang sekali. Berarti saya mendapatkan satu yang kondisinya bagus, hanya bermasalah pada soketnya saja, terjadi hubung singkat pada soket ini. Ini kita singkirkan dulu. Kemudian saya juga mendapatkan satu lagi tadi, mana ya, yang resistor fuse-nya itu ternyata tidak terhubung ketika saya ukur. Sepertinya ini, kita coba ukur lagi. Soket ini adalah terhubung dengan listrik 220 volt. Pin 1 ini menuju ke IC dan pin satunya menuju ke resistor fuse ini. Kita ukur, lihat jarum, resistor fuse-nya tidak putus. Kemudian dari pin yang terhubung ke listrik kita hubungkan ke ini, kaki resistor, tidak terhubung. Ternyata ini solderannya tidak menempel. Saya akan coba solder ulang. Sudah saya solder, ini mengkilat. Sekarang kita coba berikan kabel. Apakah ini permasalahannya hanya resistor fuse-nya saja atau memang rusak juga? Kita coba dulu saja, mudah-mudahan hanya solderan pada resistor fuse. Oke, sekarang kita coba. Ya, menyala, terang sekali. Berarti saya mendapatkan 2 buah lampu, masing-masing 20 watt
saya sudah mendapatkan 2 lampu dulu ini. Kemudian sisanya ini memang benar-benar bermasalah. Permasalahannya ada pada koil-koilnya ini kumparannya terputus, dan saya sudah mencoba untuk membongkar kumparan ini. Saya hilangi kumparannya, saya hitung, entah betul atau salah saya dalam menghitung. Untuk yang 20 watt ini ada sekitar 300 lilitan. Kemudian saya juga sudah membongkar untuk yang 10 watt ini, sudah tidak ada lilitannya. Saya bongkar, lilitannya ada sekitar 240 lilitan. Kita akan coba untuk memperbaiki ini, tapi kawat apa yang akan kita gunakan, karena kawatnya itu sekecil ini. Saya coba-coba mencari komponen-komponen bekas yang bisa diambil kawatnya. Saya mau coba dengan dililit menggunakan kawat ini bekas dari motor, tapi ternyata ini kawatnya lebih besar kalau dibandingkan dengan kawat yang asli dari lilitan lampu. Ini tidak bisa digunakan karena terlalu besar, pasti harusnya nanti lebih besar. Akhirnya saya menemukan ini, kumparan pada bekas mesin jam seperti ini. Pada mesin jam itu ada kumparan seperti ini. Juga ini ada lagi seperti ini. Ini saya dapat dari 2 buah mesin jam. Nah, kawat ini nanti yang akan saya gunakan untuk melilit. Saya kerik dulu di sini. Dan juga di sebelah sini. Nanti kawat kita solderkan di sebelah sini, kemudian kita gulung sejumlah lilitan yang kita butuhkan. Kemudian ujung satunya kita solder di sebelah sini. Kumparan kita ambil, kemudian ini ujungnya kita masukkan ke batang seperti ini. Ini semacam pipa kecil. Kalau susah mencarinya bisa menggunakan isi pulpen bekas. Pada salah satu ujungnya ini nanti kita kupas untuk menghilangkan emailnya. Kemudian kita solder pada ini PCB yang sudah kita kerok tadi. Kira-kira seperti ini. Kemudian ambil sebuah jarum pentul untuk menaruh ini, tancapkan pada meja. Ya, seperti ini. Kita mulai gulung. Kenapa kita gunakan pipa kecil ini? Karena posisinya memang terlalu mepet. Kita hitung sampai yang kita butuhkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini nanti sampai sekitar 300, tapi ini nanti saya akan gulung, saya tambahi mungkin 325. Ini 325 lilitan sudah saya buat. Sekarang kita tinggal menyoldernya. Ini dia hasilnya. Gulungannya tidak rapi karena tempatnya memang enggak muat, tidak serapi gulungan mesin pabrik. Tapi kita akan coba, mudah-mudahan ini berhasil. Tapi kita ukur dulu dengan multitester apakah koilnya nyambung. Pakai IC dan sini ya terhubung. Kita coba, kita pasang, kita coba apakah kita berhasil.
Oke, kita coba sekarang. Ya, menyala. Terang sekali. Oke, sudah menyala, berhasil kita perbaiki. Ini kita lihat spool yang saya buat. Karena ini pada ferritnya ada sedikit cuil, kita berikan lem supaya kumparannya tidak terlepas. Oke, kita coba lagi ya. Ya, menyala. Jadi saya sudah mendapatkan 3 buah lampu yang 20 watt. Masih ada satu lagi. Ini, tapi ini ferritnya hilang. Ferritnya terlepas. Ini kita tinggalkan dulu. Sekarang kita ke yang ini, yang PCB 10 watt. Saya sudah melepaskan ini kumparan, sudah saya hitung jumlahnya 240. Saya akan lilit ulang dengan jumlah yang sedikit lebih banyak. Ini juga ketiganya ini kumparannya putus. Kita lilit, caranya seperti tadi. Kita buatkan tempat untuk menyolder dulu. Kemudian dari kerian kita beri timah, dan ujung dari kawat email ini kita solderkan ke salah satu titik ini dulu, kemudian kita gulung sama seperti yang saya lakukan tadi. ...260 lilitan sudah saya buat. Sekarang kita tinggal menyolder. Ya, ini sudah saya solder. Sisa kawatnya kita potong. Oke, kita akan ukur dulu kumparannya apakah bagus. Perhatikan multitesternya. Ya, ini terhubung. Kita akan langsung coba saja apakah yang ini juga mau menyala setelah kita lilit ulang. Ya, kumparan baru. Kita coba apakah ini mau menyala juga. Ya, kita hubungkan. Ya, menyala untuk lampu yang 10 watt. Oke, ini sudah menyala. 3 keping 10 watt yang lain juga sudah saya lilit ulang. Ini saya lem. Yang ini juga saya lilit ulang. Dan yang ini juga saya lem juga. Ini kita coba satu persatu. Kita berikan listrik dan kita coba. Ya, menyala. Matikan, saya coba lagi. Menyala. Kita coba lainnya lagi. Ini juga hasil lilit ulang. Kita hidupkan. Ya, menyala. Matikan, coba lagi. Menyala. Dan satu lagi ini kita coba juga, hasil lilit ulang juga. Kabel kita pasang.
Oke, kita coba sekarang. Ya, menyala. Matikan, hidupkan lagi, menyala. Jadi dengan membeli 8 modul lampu hasil dari reject, yaitu 4 modul 20 watt dan 4 modul 10 watt, saya mendapatkan 1 2 3 4 5 6 7. Yang satu belum bisa kita perbaiki karena ferritnya ini hilang, tidak ada. Ini bisa kita carikan bekas-bekas saja, nanti bisa kita lilit lagi, dan ini masih bisa hidup. Kemudian kawat yang saya gunakan ini masih tersisa segini banyak, masih bisa untuk melilit banyak lampu lagi. Jadi jika kita mau sabar, kita mau telaten, kita akan bisa berhemat. Nggak ada salahnya kita membeli modul dari bahan reject ini, ternyata masih bisa kita manfaatkan. Bila teman-teman menyukai video ini, silahkan berikan like-nya. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dan berikan komentar-komentarnya.